Ini dari Kendal. Jadi ini istrinya, ini suaminya. Jadi istrinya yang tahu RDAY. Jadi kalau istrinya ke sini, suaminya cemberut, muka berak. Iya, karena aliran sesat kan. Tapi dia praktekin. Kata dokter, pada saat dia hamil 3 bulan harus digugurin. Karena nanti kalau nggak digugurin anaknya cacat. Nah saya bilang jangan dengerin dokter, lo berobat ke dokter, berobat ke gue. Berobat ke Pak Haji, ya dengerin mulut gue lah ya. Gitu, jangan dengerin dokter. Kalau dokter, ya harus ke dokter. Ayo sedekah, sedekah, sedekah dari Kendal. Nah, alhamdulillah bayinya lahir pendarahan terus. Gitu, jadi mesti digugurin. Nah, alhamdulillah dia datang ke RDAY, ketemu sama anak yatim, kurung. Makanya Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton gak apa-apa. Kalau memang hajatnya ekstrim, hajatnya gak terkabul, coba paksain sedekah subuhnya sama anak yatim kurung. Di rumah saya nggak ada Pak Haji anak yatim kurung. Numpang aja dulu di RDAY. Sebentar aja numpang. Kita ada 97 anak. Nah minimal 41. Kan ibu bilang kok hajat gue lemot banget ya. Utang gak lunas-lunas. Bahkan kita mau menuju perceraian. Karena istri nuntut. Wajar lah kalau istri nuntut. Mana uangnya, mana uangnya. Nah coba paksain sedekah subuh. Di anak yatim kurung. Dan sedekah Jumat barokah ke anak yatim kurung juga. Ini enggak, Bapak dan Ibu sedekah ke saudaranya. Emang enggak boleh? Boleh. Tapi kurang greget. Ibaratnya nih kalau kita lagi sakit. Nah, diajak makan warteg. Ya biasa aja dong. Enggak lahap. Coba bawa ke rumah makan Padang pagi sore. Atau rumah makan Padang sederhana. Makannya lahap gak? Lahap lah. Tapi kan mahal. Beda sama warteg. Nah ini anak yatim kurung kita mahal. Nah coba. Nah kedua nih Pak. Besok tanggal 26 September kita berangkat umroh. Anak-anak yatim kurung besok. Sekitar 60 anak. Nah coba Bapak dan Ibu yang hajatnya masih lemot. Paksain besok. Satu hajat 1 juta. Jadi kalau Ibu punya hajatnya 2 juta. Kalau Bapak dan Ibu punya hajatnya 5 juta. Satu hajat 1 juta. Kapan Pak Haji sedekahnya? Nanti di tanggal 20. Nah, jadi nanti tanggal 20 kita paksain sedekah ekstrim anak yatim umroh. Nah, sekarang Ibu kumpulin dulu. Kalau hajatnya 3 juta. Satu hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Nah, hari ini kita dengar pengalaman ibu yang dari Kendal dan luar biasa. Sampai dia nginep di sini 5 hari, mau privat dia paksain mau privat. Tapi kalau nggak privat tadi nggak mungkin. Tadi kan dia maksain. Nggak punya uang, maksain. Nggak punya uang, maksain. Akhirnya detik-detik terakhir pertolongan Allah datang. Ibunya kerja di Hong Kong. Dia tahu anaknya ada di sini mau privat. Alhamdulillah, nanti kamu cerita ya pengalaman ya. Nah, tepuk tangan dulu dong dari Kendal. Yuk mic-nya. Nggak boleh nangis ya. Nggak boleh nangis. Kalau nggak boleh nangis. Ayo. Awal datang gimana? Ya. Pertama saya terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala udah mempertemukan guru saya Pak Haji Dwi Susanto, pimpinan anak yatim di kandang MBRDAY. Saya kesini tuh udah lupa hajat saya, Bu. Saya mau ketemu Pak Haji itu mau ucap syukur. Di bawah saya mau ke atas tuh nggak bisa karena punya bayi. Saya bilang sama gurunya Pak Haji, saya mau testimoni Pak, nggak bisa harus gantian katanya. Tapi kan nggak bisa ya Bu. Pikiran nanti kalau mau nenen gitu Bu. Terus saya itu menceritakan pengalaman saya pribadi. Waktu saya hamil 2 bulan, pendarahan terus Bu. Pendarahannya itu melebihi menstruasi.
Terus saya periksa ke dokter kandungan, disuruh gugurin karena sel telurnya nggak sempurna. Daripada anaknya cacat, lebih baik digugurin Mbak katanya. Udah nggak bisa dikasih suplemen penguat pun nggak bisa Bu. Saya bukannya gugurin malah ke sini. Suami saya ajak ilmu RDAY, saya udah lakuin tuh nggak percaya. Malah marah-marah dia. Saya nekat, dia jualan, saya ke sini sendiri Bu. Saya naik kereta, saya ke sini sendiri nggak tahu alamatnya. Ada Grab ditunjukin sampai sini orang Bogor. Mau dibayar 250 menurut aplikasi, malah disuruh 100.000 aja katanya, kasihan lihat saya. Terus alhamdulillah ke sini sampai pagi. Kata Pak Haji kan suruh ijab anak yatim kurung. Saya tungguin tuh Bu sampai jam 2. Saya bawa uang 2000-an itu, ada 200 kayaknya Bu. Saya ijab ke atas. Saya minta sama Allah, ya Allah, jika Engkau percaya kepadaku anak ini bisa lahir dititipin saya gitu Bu, maka sehatkanlah. Jangan kau berikan penyakit apapun, saya bilang gitu. Kalau enggak ya udah saya ikhlas ambil dengan caramu, saya bilang gitu Bu. Ternyata ijab jam 2, Masya Allah subhanallah, pokoknya ini demi Allah saya Bu. Jam 4 itu pendarahannya berhenti Bu. Sampai ke 7 bulan tuh nggak pernah saya pendarahan sama sekali. Tepuk tangan dong. Saya benar-benar terima kasih sama Pak Haji. Saya nangis karena saking senengnya Bu. Saya makasih Pak Haji. Saya mau privat itu mau ketemu Pak Haji, mau terima kasih. Saya bilang. 7 bulan saya disuruh sesar Bu. Karena sel telurnya kan nggak kuat ya. Takutnya kalau normal anaknya nggak kuat, ngeden katanya. Udahlah saya kesini lagi, saya nggak mau ikut aturan dokter, saya ikut aturannya Pak Haji. Kata Pak Haji suruh ijab lagi kan, ijablah lagi saya. Uang saya sampai habis, saya nggak bisa pulang itu Bu. Saya benar-benar nggak bisa pulang. Saya pulang itu ditolong sama orang Blora, numpang di mobilnya Bu. Karena uang saya kasih anak yatim semua, sampai 10.000 itu saya kasih Bu, saya nggak bawa uang sama sekali. Saking pengennya saya lahiran normal, bayinya sehat gitu Bu. Akhirnya sampai 9 bulan lah dia. 9 bulan, dokter bilang Bu, nanti kalau tanggal 17 nggak lahir, harus disesar katanya Bu. Masya Allah, habis lebaran 1 minggu itu Bu, anak saya itu lahir jam 4 pagi. Dan itu tuh waktu saya lagi tidur, jam 2, pecah ketuban, jam 4 lahir Bu, dengan cepatnya dan gak merasa sakit sama sekali Bu. Sakitnya pas ngeden itu. Memeknya dedol. Gak tahu gitu Haji. Habis itu saya langsung terima kasih lagi sama Allah, mau kesini lagi kan, mau ucap syukur sama Pak Haji kan, masih habis lahiran ya Bu. Ternyata anak saya matanya cacat Bu. Yang satu merah, kata dokter harus dioperasi. Karena saya nggak mau dengerin dokter suruh gugurin dulunya. Saya nangis frustasi Bu, selama 1 minggu saya udah putus asa, kenapa nggak saya aja yang sakit, kata saya. Disuruh terapi, disuruh operasi ke Karyadi, saya nggak mau. Udah Pak, itu uang 1 juta sedekahin aja, ditransfer ke anak yatim. Hajatnya buat mata adik sembuh, kata saya. Kata Pak Haji di YouTube suruh jilatin matanya sebelum turun dari kasur tuh, jilatin aja matanya katanya Bu. Saya jilatin paginya, besoknya dia buka mata tuh tinggal sedikit Bu. Itu mukjizat banget dari Allah, dan saya makasih. Tepuk tangan dong. Banyak banget, dan anak kan melebihi harta Bu buat saya. Jadi saya kesini tuh pengen ngucapin bersyukur sama Pak Haji. Kalau nggak ada Pak Haji, nggak buat RDAY kayak gini, orang-orang lemah kayak saya, dia udah menjadi jembatan sama Allah buat doa-doa saya yang penuh dosa ini Bu. Saya makasih banget sama Pak Haji, sama semua pengelola RDAY, sama anak yatim, saya makasih banget Bu. Sekarang matanya udah normal belum anaknya? Bu. Normal Bu. Saya periksain lagi. Tepuk tangan dong. Pak dokter, ini gimana? Katanya, kamu dukun di mana ini? Kata dia. Kata dokter, dia berobat ke dukun mana? Katanya. Dicek itu normal Bu, nggak minus, nggak plus, nggak apa, nggak cacat. Itu mukjizat bener dari kandang Mbak ini. Terus saya nungguin ini 4 bulan baru kesini. Dan tadi itu kisahnya tragis Bu, saya kesini itu nggak, cita-citanya privat tapi nggak punya uang.
Saya kesini nekat sama suami, bawa anak naik kereta Pak Haji. Di sini uangnya saya sedekahin semua, saya nggak mikir pulang Pak Haji. Buat bayar kos-kosan aja itu bener-bener udah jadi pada dedek tidur di masjid, takutnya ganggu tamu lain gitu Pak Haji. Udah habis sebenarnya 4 hari kan Pak Haji. Terus saya bilang sama Allah, saya setiap ijab di sini Bu 3 hari. Ya Allah. Saya potong ya, kan ada ilmu RDAY ngomong sama Allah. Iya. Ngomong jawab. Iya. Ngomong jawab. Ngomong jawab. Jadi bapak sendiri yang jawab. Bapak yang ngomong, ibu yang ngomong jawab. Nah dia praktekin ilmu RDAY. Iya. Ayo lanjut. Terus saya bilang, Deketin mic-nya. setiap saya ijab, saya bilang, saya cuma minta bisa privat sama Pak Haji Bu. Entah Allah, semua itu uang dari Allah, saya bilang gitu Pak Bu. Ternyata 1 hari belum dikabul, 2 hari belum dikabul, 3 harinya tadi siang itu Bu, ibu saya itu bilang sama majikannya, boleh enggak Pak, saya minta uang 10 juta kata dia. Terus katanya majikannya, oh iya boleh gitu katanya Pak Haji. Langsung dikirim jam 9 pagi. Kursnya itu turun Bu. Dia Jadinya belum tahu nih ibu-ibu dari mana ngirimnya ibunya. dari Hong Kong. Dari Hong Kong. TKW ibu saya, udah dari saya 5 tahun di Hong Kong. Terus, Kalau bapak mungkin nggak ngerti Hong Kong ya. Kalau bapak negeri ngongkong. iya. Soalnya bapak-bapak tegang bener. Bukan Hong Kong pak, negeri ngongkong. Lanjut. Dan itu ibu saya bilang, udah nak ijab lagi aja kata ibu saya. Minta sama Allah lewat Pak Haji dan anak yatimnya bahwa kursnya naik pas ibu mau kirim. Naik beneran Bu, jadi 10.300.000. Masya Allah. Habis itu ibu pulang sampai rumahnya turun Bu itu kurs. Jadi 9.200.000 lagi itu dihitung. Itu Masya Allah itu bener-bener Pak Ustadz. Jadi saya itu gimana nggak percaya sama Pak Haji, sama anak yatim, karena itu semua kuasa Allah, semua itu udah harus dijalanin, disyukurin dan nikmatin aja Bu. Sekalipun kita besok mau mati, percaya pasti ada bantuan Allah di situ. Amin. Pokoknya nggak usah nyerah Bu, semangat aja. Pasti ada aja perantaranya. Anggap aja Pak Haji itu jembatan untuk sama anak yatim, jembatan doa-doa kita biar sampai sama Allah. Amin. Semoga yang ada di sini dan yang nonton di rumah semua ijabahnya apa itu cita-citanya, hajatnya terkabul di bulan ini. Pokoknya semangat aja ya Bu, sehat selalu. Nih tadi ibu-ibu nanya, nih Japri saya, gimana cara naklukin suaminya? Gimana naklukin suaminya? Kan suaminya nggak mau ilmu RDAY. Apaan tuh ilmunya Pak Haji Dwi? Gimana coba cara naklukin suami tunduk nurut? Malu suami saya. Gak apa-apa. Tepuk tangan dulu dong. Cara jitu menaklukkan suami tercinta. Iya. Biar dia nurut, manut, katut, tunduk sama istri tercinta. Coba kamu meraktekinnya gimana? Ini Bu, kan tiap habis jualan suami saya pasti ngorok itu. Nggak sadarkan diri kan Bu. Langsung saya itu nurut, tapi di mulutnya Bu. Jadi setiap saya colek dia gitu terus. Bukan nurut, saya kasih banyak lagi Bu. Saya terus. Enggak, kamu nyolek apa nih pada nggak nyambung bapak-bapak? Kalau bahasa di Kendal mah tempik namanya Bu. Enggak, bahasa normalnya. Bahasa normalnya pas pulen-pulennya jam segitu Bu, lagi becek-beceknya kan. Nah, udah itu dicolekin terus sampai dia itu tiap tidur gitu terus Bu. Terus Pak Haji. Beneran Pak Haji, saya enggak bohong Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Ilmu kearifan lokal. Ya betul, asinan Bogor, asinan Betawi. Tapi emang benar Bu, ini orang Kendal langsung, bukan orang mana, ini dari daerah langsung. Jadi suaminya tuh, waduh ngenyek bener Bu, asli ngenyek bener. Coba praktekin gimana menaklukkan suami tercinta. Nurut, manut, katut,
tunduk. Iya, saya. Gimana? Ulangi lagi. Acting mulai. Jadi saya colekin gitu Bu, tapi saya masukin Bu tangannya Bu. Tangan yang kanan. Sampai 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dia kolek gitu Bu. Satu aja, kalau 5 jari mah kebanyakan Bu. Satu aja Bu. Beneran Pak Haji, saya Bos, nggak mau shoot dong kayak wajah gitu. lakinya dong. Wajah lakinya di shoot dong, wajah lakinya. Wajah lakinya di shoot dong. Dari kemarin 5 hari ini nggak berani testimoni, dia di situ jetutut aja Bu. Iya, saya nggak boleh naik, jadi ya udah nggak ceritakan. Terus kok masih belum Pak Haji? Ya. Terus akhirnya saya di jidatnya biar nurut, manut, katut, pokoknya 9 kali dulu Bu. Masukin 1, 2 digobel Bu, digini-gini. Pokoknya ya sampai ada lendirnya Bu. Kalau bisa dia dimakan Bu. Pas ngorok itu. Beneran ini saya praktek serius Bu. Semoga lebih banyak lagi orang yang mau semangat di saat ada titik putus asa gitu maksud saya Bu. Keajaiban Allah itu maha besar pokoknya Bu. Allah tuh maha kaya, maha tahu dia. Niat saya kan baik. Sejak itu dia suka maksudnya itu sholatnya jadi rajin. Kan saya bilang biar sholatnya rajin, biar mau baca Quran gitu Bu. Tapi pas percayanya itu setelah dedeknya lahir. Dia percaya baru itu. Udah yakin itu, udah 80%. Akhirnya dia di sini malah nggak mau pulang. Nggak mau pulang, mau ijab anak yatim terus dia. Terus gitu Pak. Ya, nggak tahu deh.